Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari PIAUD semester 4 dari mahasiswa STAY PBWI Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Memahami Urgensi dan Teori Perkembangan Anak pada Usia Dini. Selamat menyaksikan. Memahami urgensi anak pada usia dini dan teori perkembangan anak pada usia dini. Apa sih urgensi itu? Urgensi adalah anak merupakan generasi penerus bangsa yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat alami. Dari generasi ke generasi masyarakat, suatu bangsa akan mengalami pertumbuhan yang berbeda, di mana kualitas masyarakatnya akan ditentukan oleh pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dan dimilikinya baik secara formal maupun non-formal. Pendidikan pada usia dini menempati posisi yang sangat strategis dalam penyiapan sumber daya manusia pada masa depan. Menurut Indonesia Heart Foundation, ada 6 pilar karakter yang disebutkan dalam diri anak. Yang pertama, cinta Allah segenap ciptaannya. Jadi anak itu harus bisa tahu siapa yang menciptakan dia, siapa yang menciptakan tumbuhan, siapa yang menciptakan hewan. Yang kedua, karakter pada anak harus kemandirian dan tanggung jawab. Jadi kita harus mengajarkan anak untuk mandiri dan bertanggung jawab kepada semuanya. Yang ketiga, kejujuran dan bijaksana. Kejujuran itu seperti kita mengajarkan anak itu harus berperilaku jujur, tidak boleh berbohong, seperti bijaksana. Yang keempat ada hormat santun. Yang kelima dermawan, suka menolong, gotong royong. Dan yang keenam, percaya diri, kreatif, bekerja sama. Jadi anak itu harus berani, percaya diri, seperti maju ke depan untuk perkenalan, bernyanyi. Terus anak juga kreatif, seperti membuat sesuatu dari plastisin, dan anak itu juga diajarkan untuk bekerja keras. Menganalisis sejarah anak usia dini. Pendidikan abad 18. Istilah kindergarten atau taman kanak-kanak baru dipakai Froebel tahun 1837. Pemikiran untuk mendirikan sekolah khusus bagi anak-anak telah ada jauh sebelum itu. Beberapa tokoh penting seperti Martin Luther, Comenius, Pestalozzi, Darwin, dan Seguin memberi sumbangan yang tak ternilai untuk menyarankan agar anak laki-laki sebaiknya diberi pendidikan formal. Hal ini didasarkan atas pernyataan bahwa anak laki-laki pada saat itu merupakan tulang punggung keluarga yang harus mampu menghidupi keluarganya, mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Untuk itu, jadi anak laki-laki sebaiknya bisa membaca, menulis, berhitung. Ia juga menyarankan agar musik dan olahraga dimasukkan dalam kurikulum. Pendidikan abad 19. Salah satu tokoh pendiri taman kanak-kanak yang tenar pada abad ini adalah Friedrich Wilhelm Froebel 1782 sampai 1852. Froebel pernah belajar pada Pestalozzi. Ia mendirikan kindergarten sama dengan anak dan garten sama dengan taman di Jerman pada tahun 1837. Yang menarik dari sekolah Froebel ini adalah adanya gift dan occupation. Gift adalah adanya benda-benda real untuk sarana belajar anak. Benda tersebut memiliki bangun geometris yang beragam seperti kubus, prima, bola, dan kerucut. Sedangkan occupation adalah serentatan aktivitas yang urut. Contoh lain adalah menata balok menjadi suatu bentuk bangunan. Froebel dilahirkan dari keluarga yang religius meskipun silabus tidak sependapat dengan ayahnya yang mengajarkan agama secara dogmatik. Konsep pendidikan anak yang ia tawarkan masih diwarnai oleh pemikiran yang religius. Ia berpendapat bahwa manusia merupakan pengejawatan ide dari Tuhan. Macam-macam teori perkembangan anak. Yang pertama, teori perkembangan anak Sigmund Freud. Teori perkembangan anak pertama yang dikemukakan oleh Sigmund Freud menyatakan bahwa pengalaman seseorang di masa kecil serta hasrat alam bawah sadar memiliki pengaruh terhadap individu. Yang kedua, teori Erik Erikson. Teori pengembangan anak kedua yang dikemukakan oleh Erik Erikson yang merupakan salah satu teori psikososial yang populer hingga saat ini. Beliau melalui teori ini mengemukakan 8 tahapan perkembangan psikososial individu
yang berfokus terhadap interaksi sosial serta konflik. Yang ketiga, teori behavioral. Teori perkembangan anak ketiga yang dikemukakan oleh John B. Watson, E.F. Skinner, serta Ivan Pavlov yang berfokus pada pengalaman individu sepanjang hidupnya dalam pembentukan sifatnya hingga dewasa. Yang keempat, teori Jean Piaget. Teori perkembangan anak keempat yang dikemukakan oleh Jean Piaget yang berupa teori kognitif. Fokus dari teori ini sendiri adalah pola pikir individu, di mana beliau mengemukakan bahwa seorang anak memiliki cara pikir yang berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Yang kelima, teori John Bowlby. Teori perkembangan anak kelima yang dikemukakan oleh John Bowlby yang masuk ke dalam teori perkembangan sosial yang paling awal dikemukakan. Pada teorinya beliau mengemukakan bahwa hubungan sejak dini yang terjadi antara seorang anak dengan pengasuhnya memiliki peran penting pada perkembangannya. Yang keenam, teori Lev Vygotsky. Teori perkembangan anak ketujuh yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Pada teorinya, beliau mengemukakan bahwa seorang anak belajar secara aktif melalui pengalaman yang dialaminya secara langsung. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.